Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Renata Firdasari Janharha dari program studi Ekonomi Syariah. Di video ini saya akan menjelaskan sejarah perpajakan dan dasar-dasar perpajakan sesuai pemahaman saya. Sebelum saya menjelaskan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Baik, langsung saja saya mulai dari sejarah perpajakan. Perpajakan memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dengan tujuan utama untuk mengumpulkan pendapatan negara melalui berbagai sumber, seperti kekayaan alam, laba perusahaan negara, royalti, retribusi, kontribusi, bea cukai, denda, dan pajak. Pemahaman dasar-dasar perpajakan sangat penting untuk memahami konsep dan pengertian pajak sebagai dasar pengetahuan. Berbagai sumber penghasilan negara telah diakui secara internasional, termasuk kekayaan alam, laba perusahaan negara, royalti, retribusi, kontribusi, bea cukai, denda, dan pajak. Perpajakan telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan negara sejak zaman dahulu. Dalam sejarahnya, pajak telah berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai program dan proyek yang membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks Indonesia, perpajakan memiliki sejarah yang panjang dan kompleks dengan berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi seiring waktu. Dalam penjelasan ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang sejarah dan dasar-dasar perpajakan di Indonesia, serta bagaimana sistem perpajakan ini berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kita juga akan memahami bagaimana perpajakan dapat diatur dan dikelola dengan lebih baik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem keuangan negara. Sejarah perpajakan dimulai dari zaman Nabi Muhammad SAW 610 sampai 632 Masehi. Ekonomi Islam ada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Beliau mulai mengontrol kehidupan mukmin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan juga mukmin yang berada di Madinah itu sendiri. Pada masa kekuasaan Rasulullah SAW, awal mula zaman Rasulullah, keuntungan untuk umat Islam yang berada di Madinah masih terbilang sedikit. Beliau menetapkan 6 sumber pendapatan untuk negara, yaitu harta tawanan perang, zakat, harta yang diambil dari lawan dengan tidak melakukan peperangan, pajak tanah, pajak kepala, dan kafarat. Yang kedua, pada saat zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, yang menggantikan beliau adalah sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidak ada perubahan dan pembaruan yang berkaitan dengan perekonomian. Selanjutnya, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mendekati wafatnya sudah menetapkan pengganti beliau, yaitu Umar bin Khattab, agar tidak adanya kerusuhan seperti saat penangkapan khalifah yang menggantikan Rasulullah SAW. Pada masa Umar bin Khattab menjabat selama 634 sampai 644 Masehi, mengangkat beliau adalah wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di masa Umar bin Khattab, adanya hubungan dengan masalah kebijakan fiskal, yaitu baitul mal, zakat, dan kepemilikan tanah, yang dijelaskan seperti baitul mal, zakat, dan kepemilikan tanah. Selanjutnya, zaman Khalifah Utsman bin Affan. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Dalam memilih untuk periode selanjutnya, Umar berbeda dengan cara memilih dari Abu Bakar. Jadi Umar meminta kelompoknya untuk memilih khalifah selanjutnya. Selanjutnya, pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, setelah Utsman dibunuh yang mengakibatkan tidak adanya pemimpin utama muslim, para sahabat akhirnya memilih Khalifah Ali bin Abi Thalib karena tidak ada yang lebih sesuai kecuali Ali. Dan Ali adalah pilihan kedua setelah Utsman, waktu pemilihan pemimpin khalifah yang ketiga. Pertama kali setelah diangkat Ali sebagai pemimpin, beliau langsung memaparkan prinsip peraturannya, yaitu memberi instruksi untuk para pejabat pada masa Utsman yang korupsi untuk diberhentikan. Selanjutnya, masa perpajakan di dunia. Setelah masa para sahabat, dilanjutkan oleh kaum Bani Umayyah yang bertujuan untuk kekompakan ketika mengurus beban biaya negara, serta memberikan pertanggungan pelindungan dan keamanan bagi yang bukan beragama Islam. Dalam sejarah perpajakan ini, di peradaban masyarakat maju, awal mulanya telah menemukan berkas dokumen dengan isi yang bertulisan kuno Baji di Mesopotamia. Mesopotamia adalah bagian wilayah yang sekarang dikenal negara Irak. Dalam berkas dokumen tersebut,
mengatakan bahwa pengumpulan pajak telah terjadi saat 3300 sebelum Masehi. Dengan menemukan berkas tentang pengumpulan pajak menunjukkan kalau telah dilakukan sangat lama dan merupakan sejarah besar. Tidak hanya berhenti di Mesopotamia, namun telah ke banyak negara lainnya dan semakin berkembang dari masa ke masa. Awal mula pengumpulan perpajakan tidak dari Mesopotamia saja, namun diketahui juga di bagian negara Mesir. Kaum Mesir melakukan metode pengumpulan perpajakan saat 3000 sebelum Masehi, lebih lama dari Mesopotamia. Selanjutnya, masa pajak di Indonesia. Setelah kita membahas sejarah perpajakan di zaman Rasulullah dan para sahabatnya serta membahas juga sejarah di dunia, tidak lengkap kalau kita tidak membahas juga awal mula pajak di Indonesia, yang diawali pada masa kerajaan di Indonesia. Perpajakan sudah mulai diperkenalkan sejak wilayah ini dikuasai oleh para kerajaan serta kesultanan. Para raja mengumpulkan pajak atau pengadilan dari masyarakat untuk mendukung kerjaan mereka itu sendiri, dan lain sebagainya, seperti untuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan kerajaan atau kesultanan, membangun dan memelihara infrastruktur, dan tidak luput untuk kegiatan agama. Pajak pada masa itu mempunyai berbagai jenis yang diperlukan, mulai dari kita membayar pajak tanah, hasil pertanian atau kebun, hingga prostitusi dan penampilan seni. Pajak yang diterapkan dalam pemungutan ada yang menggunakan cara sederhana, dan ada juga yang teratur. Pajak yang awalnya diberikan secara percuma, tetapi merupakan hal yang wajib atau bisa dikatakan memaksa masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kepada para kerajaan atau kesultanan, yang sebelumnya sudah diketahui untuk membayar pajak saat itu bisa menggunakan hewan ternak, padi, atau hasil lainnya, dan tidak akan dipulangkan biaya yang sudah masyarakat kasih kepada kerajaan. Berikutnya penjelasan tentang dasar-dasar perpajakan. Dasar-dasar perpajakan adalah dasar hukum yang mengatur pajak, penghasilan, dan pasar hukum pajak penghasilan orang pribadi. Topik yang dibahas dalam konsep ini meliputi pengertian pajak penghasilan, fungsi pajak, jenis pajak, sistem pemungutan pajak, penyebab timbul dan hapusnya utang pajak. Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pajak insubjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak, seperti status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya, seperti pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua, pajak objektif memperhatikan objeknya seperti benda, keadaan perbuatan, atau peristiwa, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Di Indonesia, pajak sejatinya memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Itulah penjelasan dari saya sesuai pemahaman saya. Apabila ada yang kurang, mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.